Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rembukan.com. Pada kali ini, pada program Mari Membaca, saya akan menyampaikan saya akan membahas tentang tulisan dari Mas Hamdani Mubarok tentang judul Mengintip Karya Agung Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tentu nama beliau tidak asing di telinga kita, apalagi di kalangan Nahdliyin. Beliau adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Oke, kita bahas tulisan beliau. Syekh Nawawi Banten dikenal luas karena karya tulisannya seperti Tafsir Munir, Uqudul Jen, Salim Al-Fudhala, dan lain sebagainya. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki karya tulis Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Qanun Asasi maupun Adab Alim wal Muta'allim. Dari paragraf pertama ini dapat kita ketahui bahwa para ulama zaman dahulu itu bisa terkenal. Karena apa? Karena memang kealimannya. Bentuk kealimannya itu diekspresikan dengan mengarang sebuah kitab. Yang mana kitab itu bisa bermanfaat hingga saat ini. Jadi dengan karangan kitab, ulama-ulama zaman dahulu memang itu standar keilmuannya, yang mana agar bermanfaat untuk seluruh orang, makanya dibuatlah sebuah kitab. Nah, hal ini adalah tentunya menunjukkan kealiman para ulama zaman dahulu. Oke, kita lanjut. Dengan cara melihat karya tulis ulama seperti inilah orang-orang pesantren sering mengukur kehebatan seorang kiai. Semakin banyak dan berkualitas kitab yang ditulis, maka semakin hebat pula kiai tersebut. Hal ini telah menjadi semacam kesepakatan umum di kalangan orang-orang pesantren. Jadi untuk paragraf selanjutnya ini Mas Hamdani, penulis artikel ini, itu menjelaskan bahwa para santri, kalangan santri memandang bahwa memang alimnya kiai itu dilihat dari beberapa banyak karya yang telah dicetuskan. Itu. Namun tidak adil rasanya jika kita hanya mengukur pengabdian seorang tokoh pesantren hanya dari karya tulisnya. Karena karya tulis tanpa bermaksud merendahkan semua karya tulis yang pernah dilahirkan oleh peradaban, hanyalah satu dari ribuan bahkan mungkin jutaan cara mengabdi yang bisa dilakukan. Dalam bahasa Zainuddin Al-Malibari, setiap orang memiliki thoriqun min turukin, caranya sendiri-sendiri untuk mencapai Tuhan. Beliau memberikan kritikan, bukan kritik, lebih ke argumen bahwa seorang kiai itu tidak bisa, kealiman seseorang itu tidak bisa hanya dilihat dari karya tulisnya saja, berapa karya tulis yang telah dicetuskan, karena dalam berdakwah, dalam mengabdi, kiai, para ulama itu mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengabdikan dirinya. Seperti itu. Jadi beliau Mas Hamdani itu memberikan argumennya bahwa ulama kealiman seorang ulama itu tidak bisa dilihat dari karyanya saja, tapi mungkin ada cara pengabdian ulama lain yang mana tidak dengan karya tulis, tapi dengan sesuatu hal yang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk secara nyata kealiman seorang ulama itu dilihat dari karyanya sampai bermanfaat saat ini, hingga bermanfaat saat ini.
Kita lanjutkan. Begitu juga dalam mengabdi kepada umat, seseorang pasti memiliki thoriqun, cara sendiri-sendiri, dan setiap metode memiliki ukurannya masing-masing. Dalam menilai Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, mungkin akan ada banyak orang yang memandang remeh kualitas keilmuan serta pengabdian beliau untuk umat jika yang dijadikan barometer hanyalah karya tulis. Nah, ini jadi beliau Mas Hamdani ya, beliau menjelaskan bahwa ternyata bisa dibilang salah satu tokoh Nahdlatul Ulama pada zaman dahulu ya, salah satu tokoh penggiat atau pendiri ya, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang mana jika seorang santri hanya memandang karya tulisnya saja, maka tentu ketika melihat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tentu ketika cara memandangnya dengan hanya karya tulis saja, maka tentu akan memandang remeh keilmuan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, padahal tidak begitu ya. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini mempunyai metode sendiri dalam mengabdikan dirinya untuk umat, kan gitu. Kita lanjut. Tidak seperti kiai-kiai besar pada umumnya, karena hingga Kiai Wahab wafat, beliau tidak memiliki sama sekali karya kitab yang bisa diwarisi oleh santri-santri. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak pernah mengarang kitab, tidak pernah mempunyai karya kitab yang bisa diwariskan kepada para santri-santri. Seperti itu. Sebagai orang pesantren, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki cara pandang yang luas dan di luar kebiasaan orang pesantren pada zamannya. Ketika orang-orang pesantren kerap kali mengukur keberhasilan pendidikan pesantrennya dari karya tulis atau keberhasilan mendirikan pesantren, Kiai Wahab justru keluar dari kedua pakem tersebut. Kiai Wahab seperti tidak mau patuh kepada hukum adat kaum pesantren dalam hal ukuran prestasi dan pengabdian. Selain pengasuh pesantren yang telah didirikan oleh kakek buyutnya, Kiai Haji Abdul Salam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga memiliki sebuah karya agung yang berpengaruh besar terhadap keberagaman umat Islam di Indonesia sampai hari ini. Bukan hanya di Indonesia, bahkan mungkin juga di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini tidak ada orang yang bisa menyangkal tentang pengaruh besar NU di tengah praktik keberagaman di Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam menangkal persebaran paham radikal yang semakin berkembang tentu tidak bisa dilepaskan dari NU yang mengusung konsep tasamuh, tawazun, i'tidal. Jadi karya agung dari Kiai Haji Wahab Hasbullah itu adalah mendirikan sebuah organisasi, yang mana organisasi tersebut menjadi menjadi wasilah untuk orang-orang Indonesia, khususnya untuk orang-orang Islam, untuk bersikap tawasud dan sebagainya ya, untuk bersikap di tengah-tengah ya, tawazun ya, i'tidal dan sebagainya. Nah, ini adalah ya karya agung beliau. Karya agung Kiai Wahab dimulai ketika beliau mendirikan Nahdlatul Wathon pada 1916, Taswirul Afkar 1918, dan Nahdlatul Tujjar 1918 di Surabaya. Kiai Haji Wahab paham betul bahwa di tengah umat Islam yang sedang dijajah oleh kolonial, rasa nasionalisme harus ditumbuhkan. Karena itulah kemudian beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Jadi sebelum Nahdlatul Ulama itu lahir, ya, beliau mendirikan sebuah organisasi yang mana Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 ya. Taswirul Afkar 1918, juga Nahdlatul Tujjar di Surabaya. Nah, jadi Kiai Wahab paham betul bahwa di tengah umat Islam yang sedang
dijajah oleh Belanda, yang sedang dijajah oleh kaum kolonial pada waktu itu. Nah, makanya rasa nasionalisme masyarakat itu harus ditumbuhkan. Oleh sebab itu beliau mendirikan Nahdlatul Wathon ini. Selain mendidik pemuda, Nahdlatul Wathon pada zaman itu juga bertugas untuk menumbuhkan rasa nasionalisme umat Islam yang saat itu sedang dijajah oleh kolonial. Mars Yalal Wathon menjadi lagu wajib siswa-siswa Nahdlatul Wathon pada masa itu. Mars yang hingga kini masih lantang dinyanyikan oleh orang-orang NU adalah salah satu bentuk pembangunan rasa nasionalisme yang berusaha beliau tumbuhkan. Jadi Nahdlatul Wathon pada waktu itu itu dibangun atau didirikan oleh Yai Wahab. Ini adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada masyarakat, pada kaum muda pada waktu itu, untuk apa? Untuk melawan penjajah. Sampai-sampai Mars Yalal Wathon itu diwajibkan bagi siswa-siswa untuk dinyanyikan terus. Agar apa? Agar cinta kepada tanah air. Dan lagu tersebut itu tidak sebatas pada zaman dahulu saja, sampai sekarang Mars itu tetap dinyanyikan oleh kaum, oleh ulama-ulama, oleh santri-santri, Selain itu, pada saat yang sama beliau juga sadar bahwa masalah umat Islam pada zaman itu bukan hanya tentang nasionalisme, tapi juga masalah ekonomi. Maka dari itu, untuk menguatkan perekonomian umat Islam, beliau tak ragu untuk mendirikan Nahdlatul Tujar. Hal ini beliau gunakan untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi umat Islam yang tercecer dan kelabakan dalam menghadapi ekspansi VOC masa itu. Jadi tidak hanya Nahdlatul Wathon saja, beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar untuk membangun perekonomian umat pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu kaum penjajah, para penjajah sangat kejam untuk menjajah orang-orang Indonesia. Dan tidak hanya itu, dalam bidang ekonomi juga tentu harus ada yang namanya organisasi, sehingga untuk menguatkan dan Nahdlatul Tujar ini didirikan untuk menguatkan perekonomian masyarakat pada waktu itu. Kita lanjut. Nahdlatul Ulama hanyalah puncak dari karya agung Kiai Wahab. Setelah berkecimpung dengan dunia modernisme, beliau kembali ke pesantren menawarkan wadah besar yang bisa dijadikan alat perjuangan oleh kiai-kiai pesantren. Perlu waktu bertahun-tahun bagi Kiai Wahab untuk merayu dan meyakinkan kiai-kiai pesantren untuk menerima wadah ini. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, guru yang sangat beliau hormati, pada awalnya menolak ide anti-mainstream Kiai Wahab ini. Sebelum akhirnya dengan segala kegigihannya, Kiai Wahab berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh pesantren untuk mendirikan NU di rumahnya pada tanggal 31 Januari 1926. Jadi dari itu semua awalnya untuk membangkitkan nasionalisme, untuk membangkitkan perekonomian umat. Nah, konsep-konsep tersebut dibawa kepada para kiai-kiai, ditawarkan kepada para ulama-ulama oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ini. Agar apa? Agar terbentuknya jiwa nasionalisme dan fikroh, pemikiran-pemikiran tawasud itu juga itu harus ada sampai sekarang, harus ada. Akhirnya beliau mengajak para kiai-kiai untuk mendirikan sebuah wadah organisasi dengan konsep pemikiran seperti itu tadi. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Nah, jadi beliau mengundang para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, mengumpulkan tokoh-tokoh pesantren untuk mendirikan jamiah tersebut, Jamiah Nahdlatul Ulama, di rumahnya, di rumah beliau pada tanggal 31 Januari 1926.
Sekarang setelah 47 tahun sejak kewafatan beliau, masih ada berbagai masalah umat Islam dan bangsa ini yang belum terselesaikan. Masalah radikalisme, polarisasi keagamaan, serta ekonomi umat Islam tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah para penerus Kiai Wahab untuk memperjuangkannya. Keberanian, inovasi, serta cara berpikir yang di luar mainstream ala Kiai Wahab tampaknya perlu ditumbuhkan oleh para penerusnya agar cita-cita Kiai Wahab tidak terhenti hanya sampai batas usianya. Jadi tentu PR kita bagi ulama, bagi generasi Nahdlatul Ulama untuk Untuk mengembangkan khususnya mengembangkan dalam hal perekonomian, dalam hal perekonomian umat. Nah, ini masih menjadi PR kita semua. Masalah-masalah radikalisme itu juga sering terjadi akhir-akhir ini. Untungnya saja para santri sudah dibekali tentang sikap-sikap toleran, sikap-sikap tawazun dan sebagainya, sikap-sikap iktidal, sehingga tidak menjadikan seorang santri sebagai santri yang radikalisme. Jadi seorang santri tidak seorang santri harus mempunyai jiwa nasionalisme. Tidak hanya nasionalisme, tapi juga harus mempunyai jiwa spiritualisme. Seperti itu ya. Intinya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini adalah pemeran besar ya, salah satu pemeran dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu adalah pengabdian beliau. Jadi tidak lewat kitab, tidak lewat karya kitab yang bisa dibaca oleh santri, tapi lewat konsep pemikiran yang mana akhirnya tercetuslah wadah, yakni wadah Nahdlatul Ulama yang besar hingga saat ini. Itu mungkin itu yang bisa saya baca ya dari artikel ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel rebukan.com ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya para generasi muda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.